nafs itu sering disebut diri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Makanya konsepsi tentang Tuhan, ya, dalam agama Islam leluhur kita menyebutnya tiga: Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu semuanya disebut ruh. Bagian dari ruh itulah Nur Insan, itu yang kemudian disebut dengan nafs, itu yang disebut dengan jiwa. Nah, dikaitkan dengan nafas, itu keren sekali ya, luar biasa, karena itu adalah daya hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana jiwa pada saat kita mati? Nah, jadi izinkan saya menyampaikan sebuah video ya, karena video ini sebetulnya sering saya tampilkan, tetapi saya tampilkan lagi supaya semuanya bisa menyadari. Baik ya, baik, perhatikan saya. Nah, pas saya mijitnya. Jadi yang kotak ini adalah tubuh jasmani. Yang warna biru itu adalah Nurullah. Ini sekedar animasi pembelajaran. Yang warna ungu itu adalah Nur Muhammad. Nah, yang jiwa, yang Nur Insani itu adalah yang warna merah. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu keseluruhan disebut ruh. Nah, bagian dari ruh itu namanya jiwa. Nah, ini yang warna merah. Itulah diri sejati kita. Itu nafs, itu diri. Makanya ruh dengan nafs dalam Quran berbeda. Jadi sejarahnya begini. Ketika di kandungan ibu, ya, ada jasmani, ya. Nah, setelah jasmani itu selesai dibangun dengan sempurna, kata Allah dalam Quran, aku tiupkan ruhku. Nah, tetapi yang ditiupkan saat itu cuma dua. Satu Nur Insan, dua adalah Nurullah. Nur Muhammadnya belum. Tidak perlu wasilah di luar. Nah, Nur Muhammad itu kapan masuknya? Itu tepat pada saat kepala nongol. Itu yang kemudian diabadikan menjadi upacara mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Batu hitam itu kepala kita nih pada saat kita nongol di rahim ibu. Maka kepalalah yang telah membuat ibu kita sakit. Kepala kitalah yang telah membuat ibu kita menumpahkan darah. Kepala kitalah yang telah membuat seorang ibu bisa kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Makanya tiga sebetulnya dosa kita pada ibu. Makanya tiga dikatakan oleh Rasulullah. Siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Itu keren sekali, sebetulnya sangat simetris. Nah, begitu lahir ke alam dunia, tubuh jasmani sudah sempurna seperti ini, ruh sudah ditiupkan lengkap. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, pada saat kita tidur seperti ini, nah, Nur Insan tuh keluar. Makanya tidur suka mimpi, bukan? Oke. Saya akan cerita mimpi hari ini, ya. Semoga waktunya cukup. Tapi akan saya ceritakan secara saintifik. Nah, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam diri. Tinggal dalam diri. Makanya hati-hati kalau tidur. Makanya begitu bangun dari tidur ya bersyukur. Ya, Nur Insan balik lagi. Kalau tidak balik lagi ya itu, ya kehilangan sukma. Jadi walaupun bernapas, kalau kehilangan Nur Insan ya tidak menjalani kehidupan. Nah, makanya ketika sudah bangun, Nur Insan balik lagi. Nah, ketika mati, nah ini mati. Kalau mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nur Insan ini ditinggalkan dalam tubuh. Nurullah dan Nur Muhammadnya keluar. Nah, inilah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nah, ketika kita mati harusnya begini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan gumulu meninggal, keluar semuanya. Sehingga tubuh ini kosong.
Nah, tubuh yang telah berhasil mengantarkan ketiganya menjadi gumulung manunggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun, tubuh ini diterima dengan senang hati oleh bumi. Maka tubuhnya itu tidak lama di bumi, hanya 40 hari sudah diterima oleh bumi. Nah, itu namanya mulih kajati mulang ke asal. Nah, sempurnalah kembali ke alam asal. Nah, inilah yang disebut dengan keabadian. Gitu. Nah, semua manusia itu ingin agar dia bisa mencapai keabadian yang semacam ini. Nah, tetapi banyak yang tidak tahu caranya. Disitulah perlu bimbingan seorang guru. Guru yang sudah mursyid tentu saja. Guru yang sudah mengalami. Bukan orang yang mengajarkan kita nyebrang ke laut sementara dia sendiri belum pernah nyebrang laut. Ya, tetapi kok banyak yang percaya ya sama dia. Luar biasa. Ya, saya sering mengatakan kalau calo itu nggak pernah tahu tempat yang dituju. Jangan dikira loh di Cicahem calo yang bilang Garut, Garut pernah ke Garut. Mungkin belum pernah ke Garut, tapi selalu ngajak kita ke Garut. Bahkan menunjukkan ini bis ke Garut, padahal dia belum pernah ke Garut. Mungkin namanya juga calo. Paham ya? Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kemana jiwa itu pergi? Tentu saja jiwa itu menyatu kembali ke alam asalnya, memenuhi ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke kekosongan kembali. Bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana caranya supaya jiwa itu tahu tempat asalnya? Disitulah kita harus latihan mati selagi hidup. Nah, itulah pentingnya kita latihan mati selagi hidup.